Presentasi ini bertujuan untuk memaparkan hasil diskusi kelompok kami mengenai analisis makna denotasi, konotasi, serta mitos atau ideologi dalam iklan Hexos yang disiarkan pada tahun 2011 di televisi dengan tagline "Suara Rupawan Pasti Didengar". Metode dan teori yang digunakan adalah analisis semiotika Roland Barthes. Hasil dari analisis kami menunjukkan adanya makna denotasi, konotasi, serta mitos dalam iklan tersebut, yang diperoleh dari 2 adegan dan sebuah tagline, sehingga menghasilkan 3 makna denotasi, 3 makna konotasi, dan 3 mitos. Berdasarkan analisis ini, kami menarik simpulan bahwa terdapat anggapan maskulinitas yang ideal dan pentingnya sex appeal menurut iklan ini. Hal tersebut digambarkan dengan sosok yang memiliki suara dan bentuk fisik serta dandanan yang maco atau jantan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Indriani. Selanjutnya ada teori semiotika Roland Barthes. Analisis iklan Hexos menggunakan teori semiotika Roland Barthes karena teorinya lebih kritis dan umum dibandingkan dengan teori semiotika lainnya. Menurut Barthes, semiotika atau semiologi mempelajari bagaimana manusia memaknai hal-hal. Memaknai berarti objek tidak hanya untuk membawa informasi selayaknya mengomunikasikan, tetapi juga mengonstitusi struktur dari tanda. Barthes melihat signifikasi sebagai sebuah proses yang total dengan suatu susunan sudah terstruktur dan tidak hanya terbatas pada bahasa, melainkan juga pada hal-hal lain di luar bahasa. Barthes menganggap segala bentuk kehidupan sosial merupakan sistem tanda tersendiri. Roland Barthes mengungkapkan bahwa bahasa adalah sebuah sistem tanda yang mencerminkan asumsi dari masyarakat tertentu dalam waktu tertentu. Menggunakan teori signifying atau penanda dan signify atau petanda yang dikembangkan menjadi metabahasa dan konotasi. Istilah signifikan menjadi ekspresi atau dan signify menjadi isi atau c. Namun antara e dan c harus ada relasi tertentu sehingga membentuk tanda atau sign. Bagi Barthes, hubungan antara penanda dan petanda tidak terbentuk secara alamiah, melainkan secara arbitrer. Berikut merupakan peta tanda Roland Barthes. Selanjutnya, dalam teori semiotika ada 3 hal, yaitu pertama ada denotasi. Denotasi dalam pandangan Barthes merupakan tataran pertama yang maknanya bersifat tertutup. Tataran denotasi menghasilkan makna yang eksplisit, langsung, pasti, dan merupakan makna yang sebenar-benarnya dengan rujukan realitas. Kedua, ada konotasi. Tanda konotasi merupakan tanda yang penandanya mempunyai keterbukaan makna atau makna yang implisit, tidak langsung, tidak pasti, yang artinya terbuka kemungkinan terhadap penafsiran-penafsiran baru. Denotasi adalah makna objektif yang tetap, sedangkan konotasi merupakan makna subjektif dan bervariasi. Ketiga, ada mitos. Dalam kerangka Barthes, konotasi identik dengan operasi ideologi yang disebut sebagai mitos dan berfungsi untuk mengungkapkan dan memberikan nilai-nilai dominan yang berlaku dalam suatu periode tertentu. Di dalam mitos terdapat 3 dimensi, yaitu penanda, petanda, dan tanda. Mitos adalah sistem pemaknaan tataran kedua. Di dalam mitos, sebuah petanda dapat memiliki beberapa penanda. Mitos merupakan perkembangan dari konotasi yang sudah terbentuk lama di masyarakat, dan mitos merupakan sistem tanda-tanda yang dimaknai manusia. Selanjutnya, ada seputar iklan dan iklan Hexos. Iklan merupakan salah satu bukti kemajuan teknologi informasi dari yang awalnya hanya tersaji dalam media cetak, kemudian merambah ke televisi hingga media sosial. Iklan memiliki tugas dan tujuan untuk memperkenalkan dan mempromosikan suatu barang atau jasa kepada masyarakat dengan tujuan untuk mendorong ketertarikan audiens sehingga dapat meningkatkan jumlah penjualan. Salah satu syarat utama sebuah iklan adalah memiliki ciri khas, yaitu keunikan yang mudah diingat oleh audiens. Tak hanya agar dapat mudah diingat,
Tetapi keunikan iklan terkadang juga mengandung ideologi perusahaan dan bertujuan untuk menggiring opini publik. Salah satu iklan yang cukup unik adalah iklan Hexos yang disiarkan di televisi sekitar tahun 2011. Iklan ini bercerita tentang seorang suami yang sedang menemani istrinya berbelanja. Kemudian ia mengajak sang istri pulang, namun diabaikan karena suaranya yang pelan. Beberapa waktu kemudian, sang suami kembali memanggil sang istri dengan suara yang lebih tegas dan berat, serta penampilannya yang berubah setelah ia memakan permen Hexos. Mendengar suara sang suami yang terdengar lebih menawan, sang istri pun langsung menghampirinya. Iklan ini memiliki dialog ikonik yaitu "Mama pulang yuk". Berikut adalah video iklan Hexos. Pulang yuk. Mama, pulang yuk. Mau ikut? Ikut. Suara rupawan pasti didengar. Makan Hexos. Setelah menonton video iklan Hexos tersebut, berikut adalah analisis adegan 1, yaitu sebelum mengonsumsi Hexos. Yang pertama, ada denotasi. Petanda dalam adegan pertama iklan tersebut adalah seorang laki-laki pemalu yang berdandan dan berpakaian necis dengan suara yang pelan dan bernada agak tinggi, sedang mengajak pulang istrinya tetapi malah diabaikan. Fokus utama pada adegan ini adalah dandanan necis dan suara cempreng sang suami. Konotasi, tidak hanya dandanan dan suara yang tidak maskulin yang membuat sang suami diabaikan oleh istrinya, melainkan juga sang suami belum mengonsumsi permen Hexos yang berkhasiat sebagai pelega tenggorokan. Selain dapat melegakan tenggorokan, permen ini dipercaya dapat membuat suara seseorang terdengar lebih merdu. Mitosnya, pengabaian yang dilakukan sang istri terhadap suaminya merupakan contoh perwujudan dari tagline ini yang berbunyi, "Suara rupawan pasti didengar." Pada adegan ini, mulai digambarkan pentingnya penampilan maskulin terhadap eksistensi seorang pria pada masa tersebut dan seperti apa penampilan yang tidak termasuk dalam kategori maskulin. Seseorang yang dianggap tidak ideal berkemungkinan besar akan mengalami pengabaian oleh sekitarnya. Suara serta dandanan yang memiliki kesan cupu dianggap kurang maskulin sehingga tidak memiliki sex appeal yang cukup kuat untuk menarik perhatian lawan jenis di sekitarnya. Analisis adegan 2 setelah mengonsumsi Hexos. Denotasi. Lelaki yang tadi diabaikan oleh sang istri kemudian memakan permen Hexos sehingga penampilannya berubah menjadi macho, rupawan, dan memiliki suara yang lebih tegas, berat, serta seksi. Dia kembali memanggil sang istri dan mendapat respon yang baik. Tidak hanya dari sang istri, bahkan seluruh wanita di tempat perbelanjaan tersebut menatapnya dengan kagum. Konotasi. Keefektifan permen Hexos membuat suara laki-laki yang ada dalam iklan tersebut menjadi lebih tegas, berat, dan seksi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada suara laki-laki tersebut merupakan penggambaran dari hebatnya permen Hexos yang dapat meningkatkan maskulinitas seseorang. Mitos. Lelaki yang maskulin adalah lelaki yang memiliki suara berat dan berpenampilan macho. Lelaki yang memiliki penampilan macho dan bersuara tegas serta berat dianggap memiliki daya tarik yang lebih kuat dibandingkan dengan laki-laki berpenampilan necis, memiliki suara yang cenderung pelan dan ragu-ragu dalam berbicara. Karena penampilan tersebut memberikan citra yang liar, tangguh, serta berwibawa di mata lawan jenisnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa penampilan dan suara berpengaruh terhadap rasa percaya diri serta sex appeal yang dimiliki oleh seseorang di mata lawan jenisnya. Analisis tagline. Suara rupawan pasti didengar, makan Hexos. Denotasi. Seseorang yang memiliki suara yang rupawan, ucapannya pasti didengar. Konotasi. Dengan mengonsumsi permen Hexos, mampu membuat suara seseorang menjadi rupawan serta enak didengar. Mitos. Terdapat penggambaran bahwa dengan memakan permen Hexos dapat membuat suara seseorang berubah menjadi rupawan dan enak didengar. Walaupun pada kenyataannya tidak seperti itu.
Mengonsumsi permen heksos tidak dapat membuat suara seseorang berubah, melainkan dapat melegakan tenggorokan seseorang yang mengonsumsinya menjadi lebih jernih dan jelas. Berdasarkan bunyi tagline iklan ini, suara yang jernih dan jelas akan meningkatkan rasa percaya diri sehingga dapat menarik perhatian orang-orang di sekitarnya. Hal ini berkaitan dengan kenyataan dalam kehidupan sosial bahwa suara yang vokal, berani, dan tidak ragu-ragu cenderung lebih didengar. Dalam konteks ini, dapat juga dikaitkan dengan orang yang lebih rupawan dalam segi penampilan hingga suara akan lebih diperhatikan. Yang terakhir ada simpulan. Berdasarkan hasil analisis terhadap iklan heksos, dapat ditarik kesimpulan bahwa 1. Berdasarkan iklan heksos, tanda dan makna denotasi yang dapat ditarik adalah penampilan suami yang kurang menarik serta suara yang cukup tinggi membuatnya tidak diperhatikan bahkan oleh istrinya sendiri. Artinya, orang yang kurang menarik memang cenderung diabaikan. Namun setelah memakan permen heksos, suara sang suami yang berubah menjadi lebih berat, tegas, dan seksi berhasil membuat sang istri bahkan wanita-wanita lain memperhatikannya. Hal tersebut sesuai dengan tagline iklan ini. 2. Tanda dan makna konotasi yang terdapat pada iklan heksos adalah penampilan serta suara yang menarik setelah mengonsumsi permen tersebut, merupakan faktor utama bagi seseorang untuk menjadi rupawan, meskipun pada kenyataannya tidak seperti itu. 3. Dari tanda-tanda yang menunjukkan mitos pada iklan heksos, terdapat beberapa makna yang dapat ditarik, yaitu A. Melalui penggambaran penampilan suami sebelum dan sesudah mengonsumsi permen, menunjukkan adanya pandangan masyarakat mengenai maskulinitas. Bila tidak memiliki faktor ideal dan memenuhi standar menarik menurut pandangan masyarakat, maka eksistensi pria cenderung kurang dianggap. B. Penampilan dan kepercayaan diri seseorang yang berasal dari dalam dirinya sendiri sangatlah penting. Karena apabila seseorang, khususnya pria, kurang vokal dan ragu-ragu dalam bertindak maupun berbicara, akan berpengaruh pada sex appeal yang diperlihatkannya kepada lawan jenis. C. Secara umum, tagline yang digunakan dalam iklan ini dapat dimaknai bahwa seseorang dengan kepercayaan diri yang baik, penampilan yang menarik, dan suara yang tegas dan seksi akan lebih diperhatikan oleh orang-orang di sekitarnya. Iklan heksos mengajak orang-orang untuk membeli dan mengonsumsi permen tersebut dengan menunjukkan bahwa permen ini seolah-olah dapat membuat suara pengonsumsinya menjadi lebih tegas, macho, dan seksi. Sekian presentasi kelompok kami. Ada yang ingin bertanya? Sekian Dan, terima kasih. Nah ini, jangan asal center ya. Dannya harusnya di enter, jadi 3 baris. Baik, Pak. Ya, presentasi yang menarik ya tentang maskulinitas. Ya, coba ditayangkan lagi iklannya. Baik. Pulang yuk. Mama, pulang yuk. Mau ikut? Ikut. Suara rupawan pasti didengar. Makan heksos. Iya, silakan ditanggapi oleh yang lain. Ada beberapa tanda ya yang dilewatkan atau yang terlewat oleh kelompok ini. Ayo, silakan. Atau ada tambahan dari kelompok ini, silakan. Setelah Bapak gelitik tadi. Ada beberapa tanda dan makna yang terlewati.
atau terlewatkan. Putar lagi. Ah, pulang yuk. Mama, pulang yuk. Mau ikut? Ikut. Suara rupawan pasti didengar. Makan Heksos. Ayo. Tanda yang menunjukkan maskulinitas, ya. Jadi analisisnya bisa dilebarkan. Ayo. Boleh dari anggota kelompok ini, lebih bagus lagi dari luar anggota, luar kelompok. Silakan. Ayo dong. Dari kelompok saja. Tambahan, silakan. Kalau yang lain belum. Apakah perihal rambutnya, Pak? Rambutnya sebelumnya sedikit turun, terus kemudian setelah memakan permen Heksos, rambutnya menjadi ditata lebih bahasanya lebih keren gitu, terus juga kacamatanya dilepas. Apakah perihal itu, Pak? Seperti itu. Itu diantaranya, ya. Judulnya apa? Judul makalah ini. Coba ke atas. Representasi maskulinitas, Pak, dalam Iya, iklan Heksos. iya. Ya, ke iklan lagi. Coba perhatikan, cermati baik-baik. Ah, pulang yuk. Ah, Mama, pulang yuk. Mau ikut? Ikut. Suara rupawan pasti didengar. Makan Heksos. Ya. Ayo, silakan. Selain tadi yang dikemukakan oleh Dian, ya masih ada yang lain. Dan yang dikemukakan oleh Dian juga, ya itu harus lebih dalam lagi. Mengapa demikian? Ya. Izin menjawab, Pak. Boleh, Anissa. Sebelum mengonsumsi permen Heksos, pakaian sang suami itu rapih gitu, Pak, dikancing sampai bawah gitu, lengannya dikancing. Tapi setelah mengonsumsi permen Heksos, penampilannya jadi lengannya digulung, terus menampilkan otot yang otot itu menunjukkan kekuatan, Pak. Jadi jantan gitu. Jadi maskulin. Seperti itu, Pak. Itu diantaranya. Ya. Jadi hubungkan maskulinitas juga dengan pesan iklan ini. Jadi apa yang dikemukakan oleh
Anissa ini ya berhubungan dengan bahasa tubuh ya. Perhatikan sampai selesai bahasa tubuhnya. Body language ya. Body language itu bukan senam ibu-ibu ya. Padahal body language itu bahasa tubuh ya. Ada senam-senamnya sekarang. Senam apa? Senam body language katanya. Nah, padahal itu untuk membentuk tubuh ya. Bagaimana senam ibu-ibu ya. Ya, bahasa tubuhnya seperti tadi ya. Itu bagian dari bahasa tubuh. Coba perhatikan adegan yang lainnya lagi secara keseluruhan. Ya. Pulang yuk. Mama, pulang yuk. Mau ikut? Ikut. Suara rupawan pasti didengar. Makan Heksos. Bahkan sampai mau makan Heksos ke arah kanan. Itu juga tanda ya yang harus dimaknai. Kaitkan dengan budaya. Kemudian menawari ibu-ibu yang lain. Ya. Kemudian ya bahasa tubuhnya ya. Selain tadi ya pakaian dari tanpa apa itu rompi apa namanya? Ya rompi ya. Saya tidak tahu karena saya tidak pernah memakai yang begitu jadi tidak tahu ya. Yang dibuka itu jadi pakaiannya tanpa itu ya. Lalu lengan baju digulung. Itu juga apa? Mengapa tanpa rompi ya? Itu juga harus dimaknai. Kemudian bagaimana seperti yang terlihat di sini posisi tangan. Itu. Pokoknya segalanya harus dimaknai ya. Walaupun iklan ini hanya beberapa detik ya. Berapa detik ya? Mungkin 10 detik, 17 detik, Pak. 17 detik ya. Nah, jadi ini kepiawaian videografer ya untuk menampilkan pesan hanya dalam 17 detik. Bagaimana ya? Ya coba dimaknai lagi. Boleh oleh kelompok, boleh luar kelompok. Silakan. Sekarang ada 2 kelompok atau 3 kelompok hari ini? 3, Pak. 3. Oke. Kita atur waktunya ya. Ya, 10 menit lagi untuk kelompok ini. Ya, isi 10 menit dengan diskusi. Begitu pula ibu-ibu atau gerak-gerik wanita di sekitarnya bagaimana ya. Ayo dong. Sudah Bapak beri kail. Ya.
Bapak sudah mancing, langsung beri kail. Ayo. Ya, video-video dari TikTok atau dari yang lain yang Bapak kirimkan ya sebagai contoh untuk dianalisis itu boleh kalian langsung analisis ya. Itu juga sangat menarik. Bisa kita lihat dari berbagai hal. Jadi video-video pendek bisa dianalisis lebih jauh. Karena kadang-kadang ada yang kontradiktif tampilan dengan perkataan. Ya. Pak, saya izin menanggapi. Tri Febi, silakan. Di sini kan permen Hexos tuh udah jelas permen pelega tenggorokan gitu ya. Tapi dalam iklannya tidak hanya pelega, bukan di situ gitu. Tapi malah penampilannya juga berubah. Jadi bukan hanya permen pelega tenggorokan, tapi dalam iklan ini berubah juga penampilan. Kalau dilihat dari sisi gerak tubuh atau gestur bintang iklannya, kan terlihat lebih maco dan lebih seksi gitu. Itu mungkin untuk menyesuaikan aja dengan suara, dan yang ingin ditonjolkannya kan memang maskulinitas gitu. Seperti itu, Pak. Ya, kemukakan kemacoannya itu bagaimana? Ya. Kepercayaan dirinya itu bagaimana? Itu, Pak. Bintang iklannya kan seperti Bapak yang bilang tadi, apa namanya? Kalau dilihat lebih membusungkan dadanya, terus gerak tubuhnya kelihatannya sih agak tengil gitu, supaya lihat nih gua keren gitu. Jadi terus setelah dia merasa keren kan, dia ngajak ibu-ibu lainnya mau ikut gitu, Pak. Ada lagi yang lain, silakan. Perhatikan gerakan tangannya. Ya, perhatikan gerakan tangannya. Pada adegan pertama, ya, perhatikan mukanya yang tidak pede, ragu-ragu karena tenggorokannya terganggu. Ya. Setelah makan Hexos, ya, timbul kepercayaan diri, bahkan lebih bebas dengan tadi itu yang Bapak sebut rompi atau apa itu namanya? Bapak lupa lagi namanya. Ya, baju yang nempel di baju, yang menutupi kemeja apa namanya? Hei. Vest, Pak. Nah? Vest, Pak. Apa? Vest. Vest. P-E-S-T. P. Ada nama lainnya rompi, nama lainnya lagi garment, Pak. Garment, rompi. Ada lagi, satu lagi. Ya sudah, pokoknya itu rompi ya. Seumuran Bapak mah nyebutnya rompi saja ya, itu ya. Nah, itu dibuka berarti itu bisa lebih bebas. Jadi bukan hanya tenggorokan yang bebas, ya. Dibuka rompi lebih bebas. Kemeja, ya, tangannya digulung, itu juga menunjukkan kebebasan.
ya, untuk menunjukkan otot. Seperti halnya juga tentara, hanya kalau tentara digulungnya rapi ya, kedisiplinan. Kalau ini tidak. Kemudian seperti yang terlihat ini di akhir gerakan tangan, posisi tangan bagaimana ya. Misalnya tadi seperti ini menunjuk mana, oh kameranya begini ya. Mana sulit mengatur kamera mana ya. Menunjuk ibu-ibu gini, yang kanan begini ya, tapi ya yang kirinya itu posisinya bagaimana. Itu juga bisa dianalisis ya. Ya kalian kalau melihat iklan ya, kalau menganalisis pelajari juga bahasa tubuh ya. Pelajari juga bahasa tubuh, coba. Kemudian nah yang di kanan misalnya ada wanita yang begini. Itu kan tanah apa? Ya, berbeda. Oh, masuk begini, akan berbeda artinya ya. Atau oh, tapi ini begini, ya. Nah, pokoknya segala yang ada itu dimaknai, jangan dilewatkan, harus lengkap, ya. Ini bisa sampai 10 halaman kalau dianalisis lebih rinci. Jadi untuk kelompok ini, ya, apa yang saya kemukakan itu bisa untuk perbaikan, ya, memperbaiki makalahnya. Ada dari yang lain? Ini hanya setengahnya yang hadir, dan seperti biasa memang rata-rata setengahnya yang hadir. Kendalanya apa kira-kira? Yang sekarang hadir, minggu-minggu lalu pernah tidak hadir, itu rata-rata kendalanya apa? Ayo, ada yang supaya bisa kita perbaiki bersama untuk ke depan. Hei, yang sekarang hadir tapi minggu-minggu lalu pernah tidak hadir, kendalanya apa kira-kira? Karena tiap mata kuliah dari dosen lain pun rata-rata hanya setengah yang hadir. Kalau bosan, memang dosen juga bosan ya. Mengajar lewat laptop. Kurang komunikatif ya. Karena memang kita belum terbiasa. Jawab dong. Contoh yang pernah tidak hadir siapa? Alasannya apa? Hei, jawab. Izin jawab, Pak. Ya. Saya pernah tidak hadir waktu pertemuan pertama karena belum PKRS. Oh, belum PKRS. Atau mendengar dari yang lain, apa alasannya? Rata-rata kendala sinyal, Pak. Rata-rata kendala sinyal. Yang di kosan. Soalnya Nangor kalau hujan, Pak, sinyalnya langsung jelek, langsung bermasalah. Ya. Seperti itu, Pak. Nangor sinyal jelek, ya. Itu di dataran bawah ya. Juga mungkin ya kendala ya sudah banyak gedung ya. Sinyal terhalang gedung biasanya juga. Oke. Alasan kuota bagaimana?
Ada yang muncul alasan kuota? Sinyal ya. Rata-rata sinyal. Jadi kalian ini sudah banyak yang di kosan? Nisa? Sudah lumayan banyak, Pak. Ya, berbeda dengan semester lalu. Ya. Semester lalu masih banyak yang hadir. Nah, semester sekarang karena sudah bosan ya, jadi inginnya ke kosan ya. Ya baik, tidak apa-apa ya. Kalau memang alasan jaringan. Tapi diusahakan ya cari tempat ya. Baik, karena tidak ada yang menanggapi, hanya Feby yang menanggapi dari luar kelompok. Untuk kelompok ini kita akhiri saja sampai di sini. Lalu langsung kelompok berikutnya siapa? Silakan. Kelompok saya, Pak. Bisa. Ya, sekarang Baik, Pak. kelompok Alfa. Iya, Pak. Izin membagikan layar, Pak. Ya. Mana Alfa? Bisa? Oke, bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada hari ini, kelompok kami akan mempresentasikan analisis semiotika iklan Gojek Cerdikiawan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Saya sendiri Cintaku Rahmah, NPM terakhir 025. Ada rekan saya, Alfa Dekorasu, dengan NPM terakhir 039. Ada Dinar Gustari Putri dengan NPM terakhir 050. Dan ada Nurida Rani Azahra dengan NPM terakhir 073. Sebelumnya, apakah kami harus share videonya dulu ya, Pak? Jangan share video. Apa? Yang boleh itu berbagi video. Oh, berbagi video ya. Gila, share. Dengarti Bapak mah lain orang Inggris, orang Indonesia. Maaf, Pak. Sare mah di ngon ya. Ngon teh kamar ya. Kalau mau tidur di kamar. Ini kisah para cerdikiawan, anak bangsa yang berkarya dengan kecerdikan. Segala perkara dapat dituntaskan, garpu pun jadi alat berbagi kesejukan. Lika-liku jalanan tak mampu mengusik, menyangga kepala jadi inspirasi bagi yang melirik. Mereka menantang aturan klasik, kuah mie bakso, kompak, satu plastik. Dan bukan demi eksistensi, namun ranah lebih untuk memperkaya galeri selfie. Mereka menerobos semua permasalahan, lepas tangan pun bisa teleponan. Menakjubkan. Setiap hari mereka menyirami diri dengan gagasan. Terus melangkah dalam ruang gerak yang minimal melampaui batas dengan penuh akal. Jadilah cerdikiawan dan raih ragam solusi untuk setiap situasi. Layaknya aplikasi, karya anak bangsa. Pasti ada jalan dengan Gojek. Ya, jadi selamat datang di Tata Berkendara bersama. Ya, jadi penelitian ini menganalisis makna iklan Gojek yang dikaji dengan triangle of meaning atau segitiga makna, yaitu sign, objek, dan interpretan.
Dengan demikian, hasil penelitian ini pun ada tanda yang iklan ini digunakan oleh semiotika C.S. Peirce yang berfokus pada trikotomi antara tanda-tanda dalam karya sastra. Hubungan ini adalah hubungan antara objek, representamen, dan interpretan. 3 bagian itu hubungannya tanda yang dilihat dari berdasarkan persamaan antar unsur yang diacu yang disebut dengan ikon. Dan ada juga hubungan tanda yang dilihat dari adanya sebab akibat antar unsur sebagai sumber acuan yang disebut indeks. Dan ada pula hubungan tanda yang dilihat berdasarkan konversi antara sumber yang dijadikan sebagai bahan acuan atau simbol. Berikutnya. Baik, selanjutnya ada analisis scene iklan. Yang pertama, scene 1 atau adegan 1. Dalam scene ini, teknik pengambilan gambar yang digunakan adalah dengan sudut pengambilan gambar high angle dan ukuran gambar extreme close-up. Scene pertama pada iklan ini menunjukkan cerdiknya seseorang yang mengganti keran dispenser yang patah dengan garpu secara detail. Sesuai dengan penjelasannya, pengambilan gambar extreme close-up memiliki makna menampilkan detail dari sebuah objek garpu agar terlihat lebih jelas. Di dalam scene 2 ini, teknik pengambilan gambar yang dilakukan adalah sudut pengambilan high angle dan ukuran gambar medium shot. Kesan yang diberikan dalam teknik pengambilan gambar medium shot yaitu memperlihatkan seseorang dengan wajahnya. Kemudian, ukuran gambar medium shot ini ingin menayangkan bahwa ada wanita remaja yang sedang tertidur pulas dengan menyangga kepalanya ke dalam sarung pelindung kursi dalam sebuah bus. Kemudian ada wanita di sampingnya yang tidur dengan gaya yang berbeda, yang menunjukkan sebuah perbedaan cara tidur yang lebih efektif. Selanjutnya, scene 5. Dalam scene 5, teknik pengambilan gambarnya menggunakan sudut gambar eye level yang memiliki arti objek sejajar dengan kamera. Kemudian, ukuran gambar close-up adalah ukuran gambar dari batas kepala hingga leher bagian bawah, yang memiliki kesan memberikan gambaran objek secara jelas, serta menunjukkan aktivitas yang dilakukan perempuan tersebut, yaitu cara cerdiknya dalam menelpon tanpa kedua tangan. Scene 5 iklan Gojek versi cendekiawan ini memiliki latar warna oranye yang mengandung arti kreativitas, keunikan, dan aktivitas. Warna tersebut terlihat dari yang menandakan bahwa perempuan remaja itu sangat bahagia di tengah aktivitas yang begitu banyak, dan ditambah cuaca yang sedang hujan deras di malam hari, yang tidak menghalangi niatnya untuk melakukan sebuah aktivitas teleponan dengan cara yang unik dan kreatif. Selanjutnya, scene 8. Scene 8 dalam iklan Gojek versi cendekiawan ini menggunakan teknik pengambilan gambar high angle dan ukuran gambar extreme close-up, menandakan detailnya sebuah gosokan yang dipakai untuk memasak telur ceplok. Selanjutnya ada analisis pesan verbal dan non-verbal dari iklan Gojek ini. Jadi pesan verbal yang terkandung dalam iklan Gojek versi cendekiawan ini seluruhnya itu tersurat dalam perkataan dari Najwa Shihab, yaitu sang pengisi suara tadi. Sedangkan pesan nonverbal dalam iklan ini yaitu usaha yang dilakukan Gojek dalam aplikasi sebagai solusi masyarakat dalam memenuhi berbagai kebutuhannya gitu. Dan dengan cara yang kreatif, Gojek secara tidak langsung menawarkan layanan-layanannya yang disediakan seperti GoRide, GoCar, GoFood, GoLive, GoClean, GoSend, dan lain sebagainya. Gojek mengajak seluruh elemen masyarakat untuk melampaui keterbatasan dengan beragam solusi yang disediakan oleh Gojek itu sendiri. Jadi ketika diaplikasikan kepada masyarakat itu melakukan hal kecil yang tidak kita sangka itu sebagai sebuah tindakan yang cerdik gitu. Dan dengan masyarakat menggunakan Gojek itu juga merupakan sebuah tindakan yang cerdik juga dari masyarakat itu sendiri karena Gojek menawarkan berbagai solusi yang disediakan di aplikasinya. Baik, selanjutnya ada makna iklan secara keseluruhannya. Di sini Gojek hadir sebagai aplikasi untuk menjadi sebuah jawaban dan mempermudah segala bentuk aktivitas manusia tanpa perlu repot. Di sini maksudnya
dari hasil analisis tanda dan pesan yang sudah dilakukan secara adegan per adegan, iklan televisi Gojek versi cendekiawan ini memiliki makna tentang kreativitas dan menekankan bahwa pasti ada jalan dalam memecahkan masalah mengenai kehidupan sehari-hari dengan hal yang sederhana. Tiap adegan dalam iklan ini selalu menggambarkan kecerdikan yang yaitu sebuah aktivitas yang menjawab masalah-masalah tersebut dengan solusi yang sederhana namun tetap memiliki nilai esensi. Nah, di sini misalnya Gojek menghadirkan iklan cendekiawan yang tidak jauh dari gambaran masalah dan kebutuhan sehari-harinya. Di sini bisa kita lihat bahwa sudah cukup beragam gitu jasanya, dari mulai transportasi dan logistik, lalu makanan, sampai ke medis gitu. Di sini selain itu juga memiliki makna bahwa dengan menggunakan aplikasi Gojek secara tidak langsung kita adalah seseorang yang melambangkan cendekiawan itu sendiri gitu, yang pandai mencari masalah tanpa perlu repot. Karena di iklan pun memecahkan masalah-masalah dengan hal yang sederhana pula gitu, kayak seperti misalnya dispenser yang rusak tidak perlu diperbaiki tetapi hanya perlu dengan menggunakan garpu gitu dan lain sebagainya. Yang terakhir ada simpulan dari keseluruhan presentasi kami. Jadi dalam iklan televisi Gojek versi cendekiawan ini terlihat sign, objek, dan interpretan. Dari teknik pengambilan gambar, warna, suara, dan teks iklan ini, seperti misalnya tanda di adegan saat garpu digunakan untuk menggantikan dispenser yang rusak, garpu menyampaikan bahwa anak muda harus cerdas dan cerdik untuk mengatasi semua permasalahan layaknya sebuah aplikasi seperti Gojek. Itu hanya salah satu contoh dari berbagai adegan yang sudah kami paparkan sebelumnya. Semua pesan verbal juga terletak dalam di video tersebut pada suara dari Najwa Shihab yang menuntun jalannya audio dan visual dari keseluruhan iklan ini. Adapun bentuk pesan nonverbal dari iklan ini berupa teks iklan dan juga ekspresi, lalu setting atau pengaturan lokasi tempat pengambilan visual gambar dari iklan ini. Iklan televisi Gojek versi cendekiawan ini menyajikan sebuah tanda-tanda, pesan, dan makna yang berkaitan dengan semiotika pada iklan. Tidak semua iklan menampilkan makna tersirat yang mudah dipahami oleh masyarakat. Oleh karenanya, iklan dengan makna tersirat seperti halnya iklan ini tidak akan efektif jika dikaitkan dengan informasi produk. Ya, langsung saja ditanggapi. Sekian dari kelompok kami. Cinta harus makan Hexos ya. Tenggorokannya terganggu tuh. Ya, silakan ditanggapi. Paparan kelompok ini sudah sangat bagus, ya. Ada satu yang terlewat. Karena memang ada di luar kebiasaan. Sehingga tadi Cinta pun mengucapkan apa yang tertulis di tayangan berbeda, ya, dengan apa yang ditulis. Ayo, kira-kira apa? Ada satu yang terlewat, ya. Ayo. Ya, iklan ini tampaknya
mirip dengan puisi-puisi Bapak di status WA, Instagram, dan Facebook. Ya. Selalu memakai gambar yang berhubungan. Ya, gambar ya denotatifnya. Kemarin Bapak coba hanya mengunggah gambar ke Facebook. Melihat kota dari bukit, dari atas bukit. Ada pohon tanpa daun ya. Sudah kering. Yang berkomentar ya bermacam-macam. Lalu ketika besoknya Bapak pakai puisi pendek, ya ternyata lebih banyak yang memahami, ya, lebih banyak yang menyukai. Begitu pula yang berkomentar. Ya, sekali lagi presentasi ini sangat bagus, ya. Hanya ada satu yang terlewat, sehingga Cinta tadi mengucapkan tidak sesuai dengan apa yang ada dalam tulisan. Apa aja? Ayo Cinta, apa? Yang lain? Ayo Cinta. Yang sign objek interpretan itu. Bukan. Coba ke atas, ke judul. Judul kalian. Ya. Coba cermati judul ini. Dengan apa yang tadi dipaparkan. Oh, tadi sempat salah, harusnya cerdikiawan tapi malah cendikiawan. Nah, itu ya. Kan jadi ingat Cinta ya. Nah, ayo mengapa? Salah ke Ya, mengapa salah ucap? Ayo. kurang fokus. Bukan masalah kurang fokus. Ayo yang lain selain Cinta. Karena nggak ada di KBBI kata-kata. Karena tidak ada di KBBI. Iya, itu ya. Jadi ini cerdikiawan bentukan baru. Ya. Cerdikiawan itu bentukan baru. Yang sudah ada itu cendekiawan, bukan sendi ya. Cendekiawan. Nah, apa yang dimaksud dengan cerdikiawan? Itu belum dibahas. Kata ya, berdasarkan kata. Kalau seluruh adegan ya sudah pas. Coba lihat kamus.
Sudah lihat kamus? Sudah, Pak. Apa katanya? Kalau cerdik itu di KBBI, definisinya cepat mengerti dan pandai mencari pemecahannya dan sebagainya. Panjang akal, banyak akal. Terus sampai ke bawah. Arti yang kedua. Yang kedua, banyak tipu muslihatnya, licik, licin. Nah, itu ya. Itu juga perlu dibahas. Ya. Dari arti dulu, itu apa cerdikiawan ya, dari cerdik. Karena ternyata selain ada makna positif, ada juga makna negatif. Ya. Itu perlu dibahas. Lalu istilah gosokan. Apa itu gosokan? Kalian biasa menyebut gosokan? Untuk yang dipakai itu untuk memasak telur? Coba lihat. Nah, ini. Setrikaan, Pak. Setrikaan. Ini yang memilih gosokan siapa? Siapa? Ayo. Saya, Pak. Nurida. Nurida di mana? Di Bandung, Pak. Orang Bandung. Iya, Pak. Memang sehari-hari pakai gosokan? Istilahnya? Setrikaan, Pak. Lupa. Ya? Oh, setrikaan ya. Saya pikir istilah baru untuk setrika ya. Karena dalam bahasa Sunda ada beberapa istilah. Setrika, ya, nyetrika, ngaleot, ngalicin. Ada 3 ya. Jadi Bapak tadi sempat buka kamus, gosokan. Oh, ternyata bukan gosokannya. Jadi setrika saja. Nah, ini juga terlewat, ya. Ada gelas berisi air bening. Jadi dengan Gojek, dengan kecerdikan yang positif, nah itu segalanya bisa dilakukan dengan mudah, ya. Ini menunjukkan ini, kurang K ini. Scan pertama pada iklan ini menunjukkan cerdiknya seseorang. Nah, bukan mengganti keran, kerannya sudah ada, ya. Pembuka keran ini ya. Pembuka keran yang patah, bukan kerannya. Nah, ini harus lebih cermat lagi, ya. Baik, karena tidak ada tanggapan, sekarang terima kasih Alfa, Nurida, Cinta, dan siapa lagi, 1 orang lagi tadi. Kita lanjut pada presenter ketiga. Siapa? Kelompok Ahsan, Pak. Tari, Ahsan, silakan. Share screen-nya enggak? Berbagi layar.
Share screen. Ya, maaf Pak, berbagi layar. Utamakan bahasa Indonesia ya. Baik Pak. Ruang obrolan, bukan room chat. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Abdul Hamid dan teman-teman semuanya, selamat pagi menjelang siang. Sebelumnya saya mohon maaf, saya saat ini belum bisa untuk membuka kamera karena jaringan di tempat saya sedang tidak bagus. Ya, tidak apa-apa, tidak wajib ya, buka kamera tidak wajib. Yang wajib itu menanggapi. Geluh, kalau tidak menanggapi itu ya. Tanpa kamera juga tidak apa-apa semua. Yang penting menanggapi baik lisan maupun tulisan kalau jaringan jelek. Ayo silakan, Ihsan, Ahsan. Kelompok kami akan menyampaikan materi analisis kami terhadap mantra Petapa Alas Purwo dengan menggunakan kajian semiotik Privatere. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Vika Siti Nurjana dengan NPM 10, Widitya Tasya Aulia Saskia dengan NPM 17, saya sendiri Ahsan Tudoni dengan NPM 34, dan Utari Nur Cantika dengan NPM 43. Selanjutnya, mantra sendiri itu, mantra merupakan puisi tertua dalam sastra lisan yang dimanfaatkan sebagai semacam doa dan harapan kepada Tuhan melalui ciptaannya. Nah, terdapat banyak jenis teks mantra yang diciptakan dukun dari bahasa Jawa, Arab, Sanskerta, bahkan bahasa Indonesia. Itu menurut Saputra tahun 2007. Sifat magis yang dimiliki mantra menarik untuk dilakukan kajian dari perspektif semiotika. Nah, teori semiotika yang digunakan untuk menganalisis kumpulan mantra yaitu teori semiotika menurut Michel Rivatere pada tahun 1978. Di dalam teori tersebut, Rivatere mengemukakan 4 hal pokok dalam memproduksi makna puisi, yakni meliputi ketidaklangsungan ekspresi, pembacaan heuristik dan hermeneutik, matriks atau kata kunci, dan hipogram atau interteks. Berikut penerapan 4 hal pokok tersebut. Yang pertama akan disampaikan oleh rekan saya Utari. Silakan. Baik, terima kasih. Untuk teman-teman, ini di layar sudah ada contoh mantra mengembalikan sihir Petapa Alas Purwo. Bisa diingat-ingat terlebih dahulu. Ya, selanjutnya, pada pembahasan ketidaklangsungan ekspresi, poin penggantian arti. Penggantian arti sendiri merupakan penggantian arti pada puisi disebabkan oleh penggunaan majas metafora dan majas metonimia. Metafora atau majas metafora ini dipakai dalam mantra sebagai usaha pengarang dalam memenuhi unsur ketidaklangsungan ekspresi. Di samping menggunakan diksi denotatif, dalam mantra ini juga digunakan diksi konotatif atau bahasa kiasan, di mana meliputi simile, personifikasi, dan sinektok. Penggantian arti pada mantra ini terdapat pada baris yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim pulhu. Kata Bismillahirrahmanirrahim menunjukkan adanya penggunaan gaya bahasa sinekdok atau penyebutan sebagian untuk keseluruhan. Hal ini tidak semata-mata si pembaca mantra dapat menyampaikan rasa syukur dan rasa hormat pada Allah SWT sebagai upaya segala sesuatu untuk dapat terwujudnya apa yang diinginkan karena izin darinya. Dengan demikian, bunyi kata Bismillahirrahmanirrahim ini mengandung daya kekuatan yang menunjukkan adanya keterwakilan kekuatan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mampu mengembalikan mantra yang bertujuan jahat kepada peramal mantra.
Kata Bismillahirrahmanirrahim bagi peramal mantra juga sebagai tanda ekspresi akan keyakinan terhadap kekuatan yang dimiliki oleh Tuhan, serta menunjukkan keyakinan simbol atau kiasan akan daya kekuatan magis dan mistis dari mantra yang bertumpu kepada kekuatan Tuhan dari penggunaan kata Bismillahirrahmanirrahim ini. Selanjutnya, pada poin penyimpangan arti. Bahasa puisi atau mantra itu sering menyimpang dari bahasa tertulis atau bahasa normatif pada umumnya, atau bahasa dalam teks. Jadi menurut Rivater, dalam Pradopo 1997, penyimpangan arti terjadi apabila dalam sajak terdapat ambiguitas, kontradiksi, ataupun nonsens. Dalam mantra mengembalikan sihir, terdapat kontradiksi yang menyatakan sesuatu secara kontradiksi atau sebaliknya. Hal tersebut terdapat pada bait Teka bibae wongka seja ala maring insung. Penggunaan nonsen itu terdapat pada bunyi bibae. Frasa tersebut secara linguistik tidak memiliki arti, namun secara konvensi mantra tersebut mempunyai makna pelengkap terhadap kata selanjutnya. Penggunaan nonsen ini konteks dari penggunaan nonsen ini adalah karena bisa ditafsirkan sebagai sarana untuk memberi kelengkapan bunyi-bunyi yang menimbulkan pencitraan mistis. Artinya bunyi-bunyi nonsen ini lebih dimaknai sebagai sarana sugesti untuk memunculkan impresi mistis, sehingga mampu membangun sugesti pembaca mantra atas kekuatan mistis dan dapat diraihnya tujuan yang ingin dicapai dengan media mantra yang mistis tersebut. Poin terakhir dari ketidaklangsungan ekspresi yaitu penciptaan arti, di mana menurut Rivater dalam Pradopo 1997, penciptaan merupakan konvensi kepuitikan yang berupa bentuk visual, di mana secara linguistik tidak memiliki arti, namun dapat menimbulkan makna tertentu dalam sajak. Penciptaan arti dalam karya sastra meliputi rima, ensemblement, homolog, dan tipografi. Pada mantra ini penciptaan arti itu terdapat pada bait Bismillahirrahmanirrahim kulhu ora tumeka wong kang gawe ala maring ingsung ora tumeka wong kang buda rencana ala maring ingsung, yang dimana merupakan sebuah homolog. Hal ini merupakan kesan untuk melebih-lebihkan, di mana terdapat harapan mampu membangun sugesti atau kekuatan mistis. Dengan demikian bentuk homolog itu dapat berakibat karena adanya makna di luar arti kebahasaan. Selanjutnya, saya akan melakukan pembacaan secara heuristik dan hermeneutik terhadap mantra mengembalikan sihir. Nah, sebelum itu, saya akan menyampaikan dulu pengertian dari heuristik dan hermeneutik terlebih dahulu. Heuristik yakni pembacaan heuristik dibaca berdasarkan konvensi bahasa atau sistem bahasa sesuai dengan kedudukan bahasa sebagai sistem semiotik tingkat pertama. Yang kedua, hermeneutik. Pembacaan hermeneutik menurut Pradopo adalah pembacaan ulang dari awal sampai akhir dengan penafsiran. Selanjutnya, mungkin saya akan membacakan mantranya terlebih dahulu ya secara keseluruhan. Mantra mengembalikan sihir. Bismillahirrahmanirrahim kulhu, Bismillahirrahmanirrahim kulhu Allahu ahad, kun fayakun masyaallah wa birahmatika. Bismillahirrahmanirrahim kulhu sungsa, Raja Iman patengku nuntun Nabi Muhammad. Yahu ngundur Allah, lungguh ingsung alip, tekobi bae-bae wong kang seja ala maring ingsung. Ora tumeka wong kang gawe ala maring ingsung. Ora tumeka wong kang buda rencana ala maring ingsung. Bingung saking Allah Subhanahu wa taala. Bismillah kulhu balik sumpah. Balik maring wong kang saja ala maring ingsung, balik karena Allah taala. Pertama, pembacaan secara heuristik terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu Bismillahirrahmanirrahim, yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, katakanlah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kul huwallahu ahad, kun fayakun masyaallah wa birahmatika. Katakanlah dia Allah Maha Satu, jadilah maka jadilah.
Bismillahirrahmanirrahim. Kulhu songsang Raja Iman, patengku nonton Nabi Muhammad, diahu ngundur Allah. Dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih, lagi maha penyayang, artinya yaitu, katakanlah saya sang Raja Iman, gelapku dituntun Nabi Muhammad, tidak terkecuali Allah. Lungguh ingsu ngalip, artinya duduk, saya huruf alif. Tekobi bae-bae wongkang seja alam maring ingsung, artinya datang orang yang berbuat jelek kepada saya. Ora tumeka wong kang gawe ala maring ingsu. Tidak sampai orang yang berbuat jelek kepada saya. Ora tumeka wong kang guda rencana ala maring ingsun. Artinya tidak sampai orang yang menggoda rencana jelek kepada saya. Bingung saking Allah Ta'ala. Artinya bingung karena Allah Ta'ala. Bismillah kulhu balik sumpah. Artinya dengan menyebut nama Allah, katakanlah kembali, ulang sumpah itu. Balik maring wongkang seja ala maring ingsung. Artinya kembali kepada orang yang berbuat jelek kepada saya. Balik karena Allah Ta'ala. Kembali artinya kembali karena Allah Ta'ala. Nah, selanjutnya saya akan membacakan tafsiran dengan menggunakan pembacaan hermeneutik. Nah, mantra mengembalikan sihir ini merupakan judul mantra yang menunjukkan ungkapan atau harapan pembaca untuk mengembalikan sihir jahat kepada pemiliknya. Kata sihir sendiri itu identik dengan perbuatan gaib ya, seperti guna-guna ya, seperti itu. Nah, pada baris kedua berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, kulhu Bismillahirrahmanirrahim, kul huwallahu ahad, kun fayakun, masyaallah wa birahmatika. Nah, pembukaan makna mantra tersebut menandakan bahwa pembaca mantra mempunyai dan mempercayai hakikat Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tempat atau tujuan untuk meminta perlindungan dan memohon keselamatan. Kata yang digunakan pada mantra tersebut juga mengisyaratkan ada unsur penggunaan bahasa Arab. Pembuat mantra mempercayai segala sesuatu harus diawali dengan pembacaan Bismillah. Budaya tersebut dapat memberi sugesti tersendiri terhadap kaum muslim. Pada baris ketiga sampai akhir, kata yang digunakan pembuat mantra berubah menjadi bahasa Jawa dan melafalkan Allah sebagai Tuhan yang Maha Esa. Kata Sun Sang Raja Iman digunakan dengan menggunakan gaya bahasa metafora yang merasa iman kepada Allah dan Rasulullah. Pembaca mantra mengharapkan datang orang yang berbuat kejelekan kepada saya. Tidak sampai kepada saya sihir jahat yang orang lain berikan kepada saya. Tidak sampai orang yang merencanakan jelek kepada saya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, supaya yang membuat kejelekan kepada saya menjadi bingung. Dan saya bersumpah sihir akan kembali kepada pengirimnya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pembaca mengisyaratkan kepada penguasa alam semesta, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa orang yang berbuat jahat atau merencanakan jahat supaya niat tersebut kembali kepada orang yang hendak berbuat jahat. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Baik, selanjutnya ada matriks, model, dan varian. Matriks adalah kata yang menjadi kunci penafsiran puisi atau mantra yang telah dikonkretisasi. Kata tersebut berhubungan dengan kata lainnya yang ada dalam puisi atau mantra dan menjadi pusatnya. Ini menurut Rivater pada tahun 1978. Matriks tidak terdapat dalam teks, tetapi teraktualisasikan lewat model yang diungkapkan dalam bentuk kiasan. Model tersebut yang akan menentukan bentuk varian atau pengembangan yang akan muncul dalam teks. Model bersifat puitik untuk mengaktifkan kepuitikan dalam teks. Masalah pokok mantra mengembalikan sihir terletak pada kalimat tekobi bae-bae wong kang seja ala maring ingsun, yang artinya datang orang yang berbuat jelek kepada saya. Kata-kata tersebut adalah kode yang ekuivalen sehingga muncul mantra selanjutnya yang menjadi pendukung kata tersebut, yaitu dapat dilihat di sini pada kode 1, ora tumeka wong kang gawe ala maring ingsun, artinya tidak sampai orang yang berbuat jelek kepada saya.
Ini menunjukkan harapan pembaca mantra untuk hidup di alam semesta dengan sejahtera, damai, dan tidak ada sihir berbentuk apapun yang dapat mengganggu pembaca mantra tersebut. Lalu kode 2 ada Ora Tumuka Wongkang Buddha Rencana Alam Maring Ingsen, yang artinya tidak sampai orang yang menggoda rencana jelek kepada saya. Hal ini menunjukkan upaya pembaca mantra supaya tidak sampai seseorang dapat menggoda dengan rencana jelek kepada dirinya. Rencana jelek di sini dapat berupa sihir atau guna-guna. Lalu kode 3, bingung-bingung-bingung saking Allah Ta'ala. Artinya adalah bingung-bingung-bingung karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini terdapat pengulangan kata bingung 3 kali yang menandakan niatan pembaca mantra supaya sihir yang diarahkan kepada pembaca mantra itu dapat pergi atau tidak sampai ke tujuan karena bingung. Lalu pengulangan kata tersebut menjadi tanda penekanan yang sungguh-sungguh berharap kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ada kode 4 dan 5 yang disatukan menjadi Bismillah kulhu balik sumpah, balik maring wongkang seja ala maring ingsen. Jadi mantra ini ditutup dengan menyebut nama Allah, katakanlah pulang sumpah. Yaitu dengan menyebut nama Allah, pembaca mantra bersumpah mengatakan, kembalilah kepada orang yang berbuat jelek sihir kepada saya. Dalam hal ini pembaca mantra tersebut. Selanjutnya akan dipaparkan oleh rekan saya, Vika. Baik, selanjutnya hipogram. Hipogram perlu dikemukakan supaya pembaca hermeneutik lebih optimal. Mantra mengembalikan sihir dilatar belakangi oleh keinginan pembaca untuk mengembalikan sihir kepada pemiliknya atau pengirimnya melalui bantuan Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kutipan data yang telah disampaikan sebelumnya, yang pertama itu bait pertama baris ke-1, Bismillahirrahmanirrahim, menginterteks kitab suci Al-Quran biasanya terdapat pada awal bacaan dalam surah Al-Quran. Kulhu berasal dari surat Al-Ikhlas dalam Al-Quran yang diambil dari awal bacaan. Pada baris kedua, Kulhu Allahu ahad kun fayakun masyaallah wa birahmatika, mengambil dari ayat suci Al-Quran seperti Kulhu Allahu ahad yang artinya katakanlah Dia Allah Maha Satu. Berasal dari surah Al-Ikhlas yang terdapat pada ayat pertama. Pada baris ketiga, mantra Bismillahirrahmanirrahim, Kulhu sun sang raja, iman tetengku, nunton Nabi Muhammad, Yahu ngundur Allah. Pada awal mantra menggunakan Bismillah dan Kulhu, potongan dari surah Al-Ikhlas. Artinya, katakanlah, potongan yang terdapat pada kitab suci Al-Quran kemudian dikombinasikan dengan bahasa Jawa. Kemudian pada baris keempat, lunggu ingsun alif artinya duduk saya alif. Alif dimaksudkan adalah alif yang terdapat pada huruf hijaiyah. Pembaca mantra mengisyaratkan bahwa pembaca mantra sungguh-sungguh meminta kepada Allah dengan duduk khusyuk tegak seperti huruf alif yang terdapat pada pengucapan hijaiyah. Selanjutnya, simpulan. Berdasarkan hasil analisis semiotika pada mantra mengembalikan sihir, ini didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, ketidaklangsungan ekspresi meliputi penggantian arti, yakni terdapat pada penggunaan gaya bahasa sinekdok, penyimpangan arti mantra, yakni terdapat pada gaya bahasa nonsens, dan penciptaan arti mantra, yakni didominasi dengan homologus, terdapat kesamaan posisi dalam bait. Lalu pembaca heuristik pada mantra mengembalikan sihir menggunakan konvensi bahasa Indonesia, sedangkan pembacaan hermeneutik yakni menunjukkan ungkapan satu harapan pembaca untuk mengembalikan sihir jahat kepada pemiliknya. Selanjutnya, matriks atau kata kunci dalam mantra terletak pada Tekobi bae wong kang sejo olo mereng ingson, yakni kode yang ekuivalen sehingga muncul mantra selanjutnya yang menjadi pendukung kata tersebut. Dan yang terakhir, mantra mengembalikan sihir
berhipogram dari ayat suci Al-Quran dan huruf hijaiyah yang terdapat dalam bacaan dasar huruf berbahasa Arab. Sekian. Baik. Ya, terima kasih. Baik, sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Sekiranya ada yang akan didiskusikan, silakan. Maaf Bapak, mic Bapak masih dalam mode mati. Bungsu nelpon. Tadi ada si Bungsu nelpon jadi lupa menghidupkan. Itu simpulan, bukan kesimpulan ya. Ganti dulu. Ya silakan, ada yang menanggapi? Harus menanggapi tanpa kamera tidak apa-apa, tanpa mic juga tidak apa-apa. Tanggapi pakai tulisan boleh. Pertanyaan juga boleh. Jangan didiamkan. Ya, teringat ya dengan adanya mantra ini Bapak teringat waktu SMA ya. Tahun 1976 sampai 79. 3,5 tahun SMA ya. SMA yang paling lama. Karena ada perpindahan jadwal belajar. Dulu kenaikan itu Desember. Ya. Awal tahun pelajaran Januari. Nah, pada tahun 79 diganti sampai sekarang ya. Awal tahun pelajaran, awal tahun kuliah mulai Juli ya. Disamakan dengan di Eropa. Jadi maksudnya supaya orang Indonesia tidak menunggu lagi. Lulus dari Indonesia bisa langsung kuliah di Eropa. Ya, itu Menteri. Ya, pada waktu SMA, ya namanya juga SMA ya, lagi nakal-nakalnya. Dan ternyata itu menyebar mantra se-Jawa Barat. Entah dari pesantren mana. Yang jelas, ya, Bapak dan kawan-kawan mencoba bernakal-nakal. Mengucapkan pelan-pelan atau dalam hati sebuah mantra berbahasa Arab. Rame-rame, ya, rame-rame dan kawan-kawan. Sambil memegang, menggerak-gerakan, mana? Oh ini. Lenca. You know lenca? Know you? Tahu Pak. Lenca, ya, bahan makanan. Nah, sambil memutar-mutar lah gini ya. Lenca. Dan ditujukan pada guru perempuan. Ya, itu nakalnya. Jadi tujuannya merangsang guru perempuan, ya. Dan memang terjadi, ya. Si guru, apalagi yang masih muda, guru praktikan ya, yang berpraktik ngajar, ya gerak-geriknya seperti terangsang, ya. Ya itu nakalnya anak-anak zaman Bapak ya, hanya sebatas itu. Ternyata setelah Bapak belajar bahasa Arab di Fakultas Sastra, tahu artinya.
Intinya ya seperti ini, mengembalikan sihir. Kalau mantra yang Bapak dan kawan-kawan bacakan itu kira-kira intinya, ya Allah, luluhkanlah hatinya untukku. Padahal itu, ya, jauh dengan rangsangan. Jauh dengan rangsangan. Bahkan ada juga yang lebih hebat lagi, bukan dengan lencah, tapi dengan apa itu? Naon pedas bahasa Indonesia merica, ya, merica dengan merica. Nah, itu kan lebih keras itu. Kalau dan lenca sampai lenca hancur itu klimaksnya. Jadi itu memakai bahasa Arab yang ternyata arti dan praktiknya sangat jauh. Ya. Ya Allah, luluhkan hatinya untukku. Hanya itu ya intinya. Setelah tahu bahasa Arab. Nah, yang jadi persoalan sekarang di sini mengembalikan sihir. Mengapa campuran Arab dan Jawa? Itu belum diungkap, ya, mengapanya. Juga ya mengapanya tadi seperti Bapak. Artinya begini, arti mantranya, tetapi ternyata niatnya untuk merangsang, membuat orang lain terangsang. Nah, mantra SMA itu waktu Bapak kuliah, coba lagi, ternyata karena sudah tahu artinya, sudah tidak yakin lagi, tidak mempan. Ya. Yaitu, setelah tahu artinya, tidak mempan. Oh, artinya cuma luluhkan hatinya gitu ya. Bukan ayo merangsanglah, tidak ya. Tapi luluhkan hatinya. Pelet paling itu ya. Untuk dijadikan pelet. Entah dari pesantren mana itu, yang jelas menyebar se-Jawa Barat. Bapak tanya-tanya, ya sekarang sudah ada Facebook, sudah ada WA, sudah ada SMS. Yang seangkatan dari luar Bandung sama ternyata ya. Atau mungkin ada pengalaman lain dari orang tua kalian ya. Ya, kembali lagi ke sini mengembalikan sihir, mengapanya itu ya. Kemudian ya apa ya? Ya selain mengapanya itu, mengapa Arab Jawa tadi menyebutkan ada dalam bahasa Jawa dan bahasa ini dalam bahasa Sunda pun ada, dan mungkin dalam berbagai bahasa mantra ada ya. Dalam berbagai bahasa ada. Dan mengapa bisa sembuh? Nah, itu tadi keyakinan. Ya. Nah, si bahasa Arab, si bahasa Jawa ini membawa para pelaku pada keyakinan. Kepercayaan diri. Karena sudah tahu arti, seperti Bapak kata tadi, sudah tahu artinya, ternyata tidak mempan. Ya. Dan dengan keyakinan ini pula, nah ini waktu Bapak kuliah, belum ada HP. Jangankan HP, telepon rumah pun masih sangat jarang. Ya. Masih sangat jarang. Nah, Bapak bisa telepati. Bisa janjian dengan sobat.
Ya, kalau sekarang di Jatinangor, yuk kita jam 11 bertemu di ruang B misalnya, seperti itu ya. Datang. Atau ketika bertemu tiba-tiba ada apa? Manggil. Karena keyakinan ya. Manggil-manggil karena keyakinan. Padahal tidak belajar di mana-mana. Belajarnya cukup dengan konsentrasi, dengan wiridan, ya, dengan zikir. Nah, begitu pula dengan mantra. Karena itu sama dengan mantra, ya. Jadi sekali lagi, mengapa ada campuran Jawa dan Arab? Silakan, Hasan dan kawan-kawan. Mungkin saya izin menjawab ya Pak. Ya. Menurut saya kenapa ada campuran unsur Jawa dan Arab, mungkin kalau bahasa Arabnya itu terkait dengan kepercayaan ya Pak. Jadi kalau membaca mantra dengan unsur bahasa Arab, terus masyarakat jadi lebih percaya gitu bahwa akan ada sesuatu di luar orang tersebut yang menolong, yakni Allah gitu, karena terkait dengan kepercayaan masyarakatnya sendiri, yaitu beragama Muslim gitu. Terus kenapa pakai bahasa Jawa? Mungkin karena mungkin mantranya akan lebih terasa oleh masyarakat, akan lebih menjiwai gitu Pak, dengan menggunakan bahasa sehari-hari mereka gitu. Jadi kalau menggunakan bahasa Indonesia kayaknya kurang deh, kayak kata Bapak tadi. Kalau udah tahu artinya jadi kayak ngerasa nggak mempan gitu. Mungkin karena kalau pakai bahasa Jawa atau Sunda gitu akan terasa unsur lokalitasnya, jadi ya gitu sih Pak. Iya, nah itu ya. Jadi ke lokalitas, itu ya bagus Hasan ya. Jadi lokalitas sama ya. Misalnya dalam bahasa Sunda ya sima aing sima maung. Ya, aingnya itu yang keluar ya. Gue-nya, akunya. Bukan sima abdi sima maung. Kasar halus ya, tapi kasar itu egonya lebih keluar. Jadi lokalitas itu menambah kepercayaan diri ya. Begitu pula keyakinan tadi bahasa Arab. Bapak waktu SMA yakin bahwa ini untuk membuat orang lain terangsang secara seksual. Terus ternyata setelah tahu artinya, loh kok artinya begini? Coba Nah, jadi waktu menyebut coba itu betul-betul ilmiah ya. Bisa tidak? Karena dalam pikiran sudah menolak. Ya. Sudah menolak. Jadi ternyata ya memang tidak mempan. Jadi apa yang dikatakan Hasan betul ya. Untuk menambah keyakinan. Karena umumnya ya Muslim ya. Jadi si dukun menggunakan Arab campur Jawa. Jadi itu pun harus dibahas ya Hasan dan kawan-kawan. Baik, seperti biasa karena tidak ada yang menanggapi dan peserta sudah makin berkurang, sekarang tinggal 28 orang lagi ya. Gangguan sinyal dan gangguan hati ya. Mudah-mudahan bukan gangguan hati, hanya gangguan sinyal. Dan mudah-mudahan gangguan sinyal atau gangguan jaringan tidak ada lagi, tidak terjadi lagi. Waktu sudah pukul 11.13 ya, sudah lewat batas. Ya, sebelum saya tutup, yang bersedia minggu depan siapa saja silakan. Kelompok saya, Pak. Nadia, mau bahas apa?
analisis semiotika, menafsirkan dan mengetahui makna yang terkandung dalam lirik lagu Dinda. Ciptaan siapa? Band apa? Band Kugiran Masdo. Band Malaysia gitu, Pak. Oh, band Malaysia, ya. Ya, seumuran kalian ya. Bapak tidak tahu, tidak apa-apa. Yang lain lagi siapa? Sudah ada belum? Kelompok saya, Pak. Yuan, Ivory. Apa yang dibahas? Analisis tentang semiotika pada poster anti merokok Departemen Kesehatan RI. Oke. Satu kelompok lagi, siapa? Kelompok saya, Pak. Pradanu. Dewo, apa yang dibahas? Iklan televisi, Pak. Iklan biskuit. Iklan apa itu? Iklan biskuit, Pak. Oh, biskuit. Ya. Bapak dengar tadi ambiskuat. Biskuit ya. Oke. Ya. Ya. Ya, terima kasih Nadia, Yuan, dan Pradanu yang sudah bersedia untuk minggu depan ya. Yang lain siapkan lagi. Baik. Saya tutup dengan alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Sehat selalu, Pak.